Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Mokhtar dengan NIM 04220061. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi logika fusi. Jadi pertama kita masuk ke dalam pengertiannya. Apakah yang dimaksud dengan logika fusi? Jadi logika fusi atau dalam istilah bahasa Inggris itu disebut fusi logic, merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Dalam sistem kecerdasan atau kita sebut AI, logika fusi digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi dari manusia. Logika fusi merupakan pengembangan dari logika biner. Nah, bedanya, logika biner itu hanya memiliki dua nilai kebenaran, yaitu 0 dan 1. Sedangkan logika fusi memasukkan angka 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran ekstrim, tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Logika fusi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau biasa kita sebut bahasa alami atau nama lainnya itu. Tujuannya itu untuk menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Logika fusi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau biasa disebut uncertainty, noisy, dan lain-lain. Jadi selanjutnya itu mengapa kita menggunakan logika fusi? Yang pertama, logika fusi itu sangatlah fleksibel. Yang kedua, logika fusi memiliki toleransi, jadi nggak paten, nggak itu saja, tidak mutlak karena menggunakan sistem kebenaran ekstrim, namun memiliki tingkat kebenaran yang menengah. Sedangkan yang ketiga itu konsep logika fusi mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fusi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Untuk yang keempat, logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fusi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Jadi di sini langsung dapat diimplementasi tanpa perlu training terlebih dahulu untuk dasarnya. Sedangkan yang keenam yaitu logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional atau yang umum sehingga mudah diimplementasikan. Selanjutnya, fusi logik atau logika fusi dapat digunakan pada benda yang bekerja pada suatu sistem secara otomatis, misalnya pada mesin cuci. Fusi logik juga dapat mengatur kendali kecepatan mesin cuci sesuai dengan beban dan tingkat kekotoran pakaian tertentu. Jika beban dan tingkat kekotoran pakaian bertambah besar, maka kecepatan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, percobaan terkait fusi logik dalam mesin cuci ini pernah dilakukan dalam penelitian oleh Franz Kunaidi pada tahun 2004, di mana berdasarkan penelitiannya dengan mekanisme variabel berat 0 sampai 7,5 kg, intensitas cahaya untuk mengasumsikan tingkat kekotoran pakaian dengan nilai 0 sampai 50 lux satuan cahaya, dan kecepatan yang dikontrol dengan nilai 0 sampai 23,3 rad per second. Adapun beberapa model fusi antara lain adalah yang pertama itu adalah himpunan fusi. Himpunan fusi merupakan sebuah gagasan utama yang digunakan untuk memperluas jangkauan sebuah fungsi hingga mencakupi bilangan nyata pada interval 0,1 atau 0 dan 1. Nilai semesta yang disebutkan adalah sebuah nilai fusi. Nilai ini tidak hanya pada angka pasti, di mana nilai 0 dapat berarti salah atau sebagai nilai yang paling minimum, sedangkan nilai 1 juga bukan berarti benar, atau bisa juga diartikan benar atau nilai yang paling maksimum. Fusi ini beroperasi pada nilai yang terletak di antara nilai 0 dan 1 tersebut.
Selanjutnya adalah fungsi interference system atau biasa disebut FIS. Fusi logik memiliki prinsip kerja sebagai pemetaan area input ke dalam area output dengan penerapan aturan if then. Nah, gambar di bawah menjelaskan logika pemetaan hubungan antara input dengan output. Di tengah antara input dan output terdapat sebuah blok yang disebut dengan black box. Bagian ini bertugas untuk melakukan pemetaan. Nah, fusi interference system ini memiliki beberapa aturan dengan urutan yang seimbang. Aturan ini digunakan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya adalah apa kelebihan dari fusi? Yang pertama adalah sistem yang dibangun dengan logika fusi dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik yang tidak presisi, terdistorsi, maupun mengandung informasi yang noise. Yang kedua, rancangan sistem logika fusi cukup mudah dan dapat dimengerti secara umum. Yang ketiga, logika fusi hadir dengan konsep matematika dan teori himpunan dan penalarannya yang cukup sederhana. Yang keempat, dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang kehidupan karena menyerupai penalaran dan mengambil keputusan seperti manusia. Yang kelima, logika fusi dapat dikodekan menggunakan lebih sedikit data sehingga tidak menempati ruang memori yang besar atau boros memori. Yang keenam, algoritma ini bersifat fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Selanjutnya, adapun kekurangan dari fusi adalah keakuratan sistem yang dapat terganggu karena sebagian besar sistem yang bekerja pada data dan input yang tidak akurat. Yang kedua, tidak ada pendekatan sistematis tunggal untuk memecahkan masalah menggunakan logika fusi, sehingga akibatnya banyak solusi muncul untuk masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan atau confuse. Yang ketiga, kelemahan utama dari sistem kontrol logika fusi adalah bahwa algoritma ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Yang keempat, kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fusi secara teratur. Yang kelima, algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan saraf. Dan yang terakhir adalah algoritma ini memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Nah, sekian dari penjelasan yang saya dapat berikan untuk logika fusi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.